Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Syahudi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah dan sudah bisa merubah pola pikir teman-teman ya. Yang tadinya masih memikirkan sensasi, mudah-mudahan hari ini sudah sehat dan sudah bugar seperti biasa. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya, yaitu Denny Syahudi. Kemudian di like serta share sebanyak-banyaknya video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang melawan anxiety, psikosomatis dan GERD gitu kan. Kemudian yang mau mengunjungi blog saya dari syahundiblogspot.com, yang mau ke IG dan Instagram, mau ke IG Facebook saya, yaitu Tepai Rumpun Bambu. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masalah tip mengatasi badan dingin untuk penderita GERD dan anxiety. Dimana ya para penderita anxiety dan GERD itu saya pastikan mengalami yang namanya badan dingin, kaki dingin, kemudian tangan juga dingin ya. Nah itu merupakan sesuatu yang berefek ataupun membuat kita menjadi parno sendiri lantaran rasa dingin itu sendiri ya. Kadang-kadang kita tidak tahu sebabnya gitu kan, tiba-tiba badan kita menjadi dingin, kemudian kaki kita menjadi dingin, pokoknya badan kita menjadi dingin. Nah kali ini saya akan memberikan tips yang luar biasa okenya gitu kan untuk teman-teman ya. Semoga ya tips ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Kemudian nonton video ini jangan di skip-skip teman-teman ya, karena itu akan membantu teman-teman supaya lebih paham lagi dengan apa yang saya bicarakan. Oke. Nah seperti itu ya, langsung aja ya. Kita tidak berbicara tentang masalahnya kenapa gitu kan, kenapa bisa terjadi sampai badan dingin itu, tidak di itunya, tapi saya akan langsung memberikan tipsnya gitu kan. Yang pertama itu teman-teman adalah ketika badan dingin, kaki dingin itu adalah merendam kaki teman-teman itu dengan air hangat, memakai jahe dan sereh ya, bukan sirih tapi sereh ya. Jadi si jahe itu digeprek teman-teman ya, kemudian ya ditambahkan ke air hangat itu gitu kan. Jahe dan sereh itu digeprek, direndam kaki kita ya. Itu lakukanlah minimal seminggu atau enggak 2 minggu di sebelum kita mau tidur ya. Jadi sebelum kita tidur itu direndam dulu kakinya sama air yang tadi saya sebutkan itu ya. Jika kita mengalami kaki dingin kemudian badan juga dingin ya. Nah itu yang pertama teman-teman ya, saya mempraktekannya gitu kan. Nah yang kedua itu teman-teman bisa terapi uap ya. Terapi uap di sini kalau saya katakan itu terapi sauna ya. Nah terapi sauna itu sendiri adalah kita itu kangkung ya. Kangkung itu dimasukkan ke dalam magicom gitu kan. Setelah di magicom itu sampai menggebur-gebur gitu ya. Nih gambarnya, nanti terapi sauna itu gambarnya lihat nih yang kayak gini, ini adalah terapi sauna. Biar buat tempatnya itu seperti ini, seperti di gambar ya, seperti di gambar. Nah teman-teman kalau misalkan sudah membuat seperti itu ya, nah si magicom itu kita masukkan bareng-bareng selagi hangat itu ke dalam ya tubuh kita gitu. Itu lakukan pagi hari ya, dilakukan pagi hari. Nah kemudian nanti itu uapnya itu akan mengenai badan kita. Kalau biasa nih kita itu memakai celana dalam saja gitu kan, memakai celana dalam saja supaya uap itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah nanti berkeringatnya itu luar biasa. Nah kalau misalkan tidak bisa melakukan terapi sauna, kita pakai sarung aja teman-teman. Sarung dimuncungkan kayak bikin pocong-pocongan gitu ya. Nah kita ditilepkan ke sini 2 sarung gitu ya. Kita diturban, dibuni gitu kan, badan kita itu sekujur tubuhnya itu buni. Nah yang magicom itu yang selagi hangat lagi menggolak gitu, menggodok-godok gitu kan. Nah dimasukkan kita ke sana gitu kan. Jadi si uapnya itu masuk ke kita. Itu luar biasa teman-teman ya. Itu sangat membantu sekali ya gitu. Nah itu yang kedua terapinya. Jadi lakukan teman-teman di rumah itu seperti apa yang saya katakan. Saya pun alhamdulillah manjur teman-teman kayak begitu ya. Jadi kangkung itu direbus saja gitu kan. Nanti bawa aja si magicomnya itu. Kalau bisa di magicom kan jadi aroma panasnya itu lama gitu kan. Dibawa, dimasukkan, kita diturubin gitu kan. Kalau bisa ya kayak tenda kecil, kalau ada sih tenda kecil ya,
tenda kecil itu. Nah kita masuk itu ke situ gitu kan. Kalau bisa jangan pakai baju, pakai celana dalam aja gitu kan. Kalau untuk laki-laki mah gitu kan, itu luar biasa gitu kan, sangat luar biasa sekali terasa oleh saya ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau misalkan masih merasa dingin, teman-teman pergunakan jaket yang tebal ya. Kalau misalkan mau hangat lagi, pergunakan jaket yang tebal gitu. Karena apa? Ini fungsinya untuk menghangatkan ataupun membuat kalor di dalam tubuh teman-teman sendiri ya. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat untuk mengatasi badan dingin itu adalah teman-teman dengan olahraga ringan ya. Kenapa? Biasanya para penderita GERD dan anxiety itu umumnya jarang sekali berolahraga. Nah, olahraganya apa saja teman-teman? Ya bisa jalan kaki selama 30 menit gitu kan. Bisa yoga juga yang saya peragakan seperti yang sudah saya buat. Nah, itu membantu teman-teman untuk ya bisa yang namanya menghangatkan tubuh teman-teman. Nah, itu jadi 4 terapi itu yang saya laksanakan, ataupun 4 tips yang saya laksanakan ketika badan saya menjadi terasa dingin ya, dingin kemudian berkeringat dan sebagainya. Nah, ada yang kelima teman-teman, namun yang kelima ini memang agak sedikit ya di luar jangkauan kita gitu kan. Ya, saya pun sebenarnya mah tidak mengharuskan teman-teman untuk terapi yang kelima ini. Nah, yang kelima itu saya itu namanya siduru. Tahu siduru nggak? Jadi kita itu ada semacam tempat nanak nasi gitu ya, tapi ada kayu bakarnya. Nah, kayu bakarnya juga khusus. Saya itu dikasih tahu sama bapak saya gitu kan, kalau misalkan badan dingin katanya pagi-pagi itu saya siduru jadi penghangat di dalam tungku gitu, di dalam tungku yang mau nanak nasi. Kalau zaman dulu kan ada itu di bata dibikin nasi yang suka ngeliwat itu. Nah, itu pakai kayu, namanya itu ada kayu jati ya. Kayu jati itu dibakar, jadi kita siduru gitu di situ, jadi dekat dengan apinya supaya badan kita hangat gitu. Nah, itu semua saya lakukan teman-teman lebih daripada sekitar 1 bulan atau 2 bulan untuk mengatasi dari rasa dingin itu kan. Karena kita tahu para penderita anxiety sendiri, para penderita GERD sendiri ya umumnya menjadi dingin badannya ya. Bahkan kita pun menjadi parno dan kaget ketika mengalami dingin tersebut ya. Mau tidak mau ya, penderita anxiety itu mengalami yang namanya badan dingin dan sebagainya ya. Saya maklumi lah itu untuk para penderita anxiety. Karena apa? Mungkin mereka ya kebutuhan makanannya, kemudian kebutuhan gizinya, kemudian karbohidratnya, pembuatan kalori dalam tubuhnya belum sesuai. Akhirnya yang terjadi adalah badannya dingin, kemudian kakinya berkeringat dan lain sebagainya ya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman yang belum keluar dari GERD dan anxiety, terus berjuang, jangan menyerah, kemudian tetap yakin gitu kan, tetap yakin pada diri teman-teman bahwa teman-teman itu bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Kenapa? Banyak contohnya orang-orang yang sudah sembuh dari anxiety ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat postingan Facebook atau postingan apa saja yang berbicara bahwa asam lambung itu GERD itu tidak sembuh ya, kita jangan mencontoh ke sananya, tetapi kita contoh kepada orang-orang yang memang sudah sembuh dari GERD dan anxiety itu sendiri. Nah, itu saja teman-teman tips dari saya untuk mengatasi badan dingin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa disebar luaskan video saya ini di grup Facebook, di grup WA dan sebagainya. Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, dari Sehundi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.